Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan pagi hari ini. Kita jumpa kembali di special program dan Alhamdulillah narasumber yang sudah hadir di sebelah kiri saya nanti akan memberikan wawasan keilmuan terkait dengan kesehatan kali ini adalah Dr. Choana Sukma Gautama, SPPD MKes Finasim. Beliau adalah Wakil Direktur Pelayanan Medis Rumah Sakit UNS. Dan nanti tema yang akan kita dapatkan adalah transformasi pelayanan kesehatan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon. Kami persilahkan di 0271 679 3000 SMS ataupun di WA kami di 08 11 255 3000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat dok pagi ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat Pak sehat, Thomas ya? Segar ya. Baik. Ini ada transformasi pelayanan kesehatan. Wah ini berarti yang ditunggu ini ya. Iya. Pasti kalau awam mindsetnya adalah menuju perbaikan. Nah ini apa yang ditransformasi terus transformasinya kayak apa silakan dok. Baik Pak Thomas ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA TV. Hari ini tepat ya 24 Oktober Pak Thomas ya, di Hari Dokter Nasional 2025. Tentu ini saya kemarin ngambil tema ini berkaitan dengan sinergi dengan Kementerian Kesehatan yang lokomotif penggerak dokter ya di Indonesia. Ini memang baru dalam 5 tahun terakhir ini mengupayakan bagaimana transformasi pelayanan kesehatan Indonesia. Ya, tentu salah satunya yang pokok itu transformasi SDM. SDM ya? Ya, SDM. SDM itu dalam hal ini dokter Pak Thomas ya. Dan kebetulan hari ini kan juga Hari Dokter Nasional, tentu salah satu yang menjadi bagian dari transformasi SDM itu adalah dokter. Adapun transformasi yang lain, ya layanan kesehatannya lain, rujukan primer, kemudian sistem informasi kesehatan, dan lain sebagainya, teknologi terkait kesehatan juga sudah menjadi bagian dari kinerja dari Kementerian Kesehatan. Khususnya dokter, tentu ini kita sudah lahir di 75 ya nih. Hari dokter pertama kali kan 24 Oktober tahun 1950 ya. 50, oh iya. Berarti udah 50 tahun, 75 tahun ya, 75 tahun ini kita tahu Pak Thomas ya, yang saat ini masih banyak kekurangan dokter di beberapa daerah, ya. Khususnya yang 3T ya, terjauh, terpencil, apalagi satunya itu? Terjauh ya? 3T, jadi terpencil. Ada istilah 3T dalam suatu pemetaan daerah itu, terjauh, terpencil, dan tertinggal. Masih jadi PR dari kami, dari organisasi itu, bagaimana pemerataan dokter sampai ke level paling jauh dari titik Indonesia ini. Makanya Pak Menteri Kesehatan sekarang, Pak Budi Sadikin sangat mendorong untuk penguatan bagaimana tenaga profesional dokter ini bisa lebih banyak dicetak untuk menuju transformasi tersebut. Karena salah satu lokomotif layanan kesehatan tentunya dokter ya. Tentunya dokter ini kalau di beberapa daerah belum cukup keberadaan dokter, khususnya spesialis ya. Khususnya spesialis ini tentu ini menjadi PR ya. Tentu menjadi PR. Apalagi Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto beberapa waktu lalu di konferensi pers menyebutkan kita kekurangan tenaga dokter 70.000. Nah, mungkin pernah seluruh Indonesia ya? Ya. Pak Thomas pernah baca itu. Ini makanya menjadi konsen dari organisasi profesi maupun dari Kementerian Kesehatan atau Kementerian Pendidikan. Jadi yang bertugas, salah satu yang bertugas untuk mencetak itu dari Kementerian Pendidikan. Ya, Dikti Sentek gitu ya. Selain dari Kementerian Kesehatan. Ya. Nah, saat ini sedang sinergi dua kementerian ini untuk bagaimana mencukupi kebutuhan dokter tersebut. Ya.
Baik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah 75.000 dokter di seluruh sebaran wilayah Indonesia kan? Ya. Skemanya mau estimasi berapa tahun itu? Nah, kan nggak mungkin setahun 2 tahun. betul. Makanya istilah transformasi ya, itu dengan beberapa strategi. Sekarang ada proses pendidikan dokter, khususnya yang spesialis ya. Kalau spesialis apa saja? Apa saja ya. Kalau dokter umum sekarang sudah sangat dibuka banyak universitas membuka fakultas kedokteran. Nah, bahkan yang tidak domain di kedokteran pun akan membuka. Kayak ITS kan punya fakultas kedokteran. Ya, banyak yang di belakang sini juga universitas swasta yang dekat rel. Itu salah satunya ya. Itu juga buka fakultas kedokteran juga. Tapi kualitas gimana nih? Tiba-tiba kan gua ini kebutuhan nih kuota Nah, itu melonggarkan diri terus demi kuantitas atau gimana nih kualitasnya? Tentu tetap ada lembaga penjamin mutu ya. Lembaga penjamin mutu yang sebagai kontrol proses pendidikan itu. Ya, tidak semudah karena ada permintaan kemudian dimudahkan, tidak. Tetap kalau itu sudah goal berarti saya yakin jaminan mutu sudah ada. Kan ini semacam supply and demand ini ya. Wah, demand-nya 75.000 nih. Supply-nya gimana ini? Nah, salah satunya itu untuk dokter umum sudah cukup mencukupi, sudah sangat mencukupi. Untuk dokter umum ya. Nah, tapi untuk menjadi dokter spesialis ini memang strateginya kolaborasi dari Kementerian Kesehatan, ada skema namanya hospital base. Jadi proses pendidikan spesialis melalui hospital base. Berdasarkan rumah sakit, hospital base. Jadi ada juga yang berdasarkan university base. Saat ini yang berjalan, saya produk dari university base. Hospital base dan hospital base. Saya produk dari university base. Sekarang berjalan dua langkah. Oleh Kementerian Kesehatan itu hospital base, oleh Kementerian Pendidikan Dikti-Saintek itu dari university. Sama-sama berjalan. Yang dari hospital belum lama pasti ya? Mesti belum lama. University kan? Betul, belum lama. Ini dalam rangka untuk mempercepat pemenuhan kuota tadi. Dan saling melengkapi lah, saling melengkapi. Ini kalau tidak disupport, tidak jalan bareng, tentu kebutuhan dokter yang ada di jauh di sana itu tentu akan kurang. Selain itu juga selain dokter ya, tentu kita berharap dengan adanya dokter, alat-alat juga alat-alat canggih untuk kita memberikan pelayanan ke masyarakat tentu juga sedang diupayakan oleh kementerian terkait. Dokter canggih alatnya nggak ada kan ya? Nggak bisa berbuat apa-apa, kita nggak bisa apa-apa. Jadi terutama alat-alat canggih itu yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat secara langsung. Kalau tadi udah ketahui ya tenaga dokter dibutuhkan 75.000 kurang lebih ya? 70.000. Terus 70.000 ya? Kalau alat-alat yang dibutuhkan sesuai dengan teknologi perkembangan zaman yang saat terkini, gimana? Apakah di atas 50% pemenuhannya, keterpenuhannya, atau di bawahnya? Saat ini oleh kementerian terkait. Cara memproyeksi orang bayangkan gimana? Pakai apa? Sudah, itu oleh Kementerian Kesehatan memang sudah di mapping ya kebutuhan alat-alat itu. Dari berdasarkan laporan dari masing-masing rumah sakit. Sekarang rumah sakit itu harus menginduk pada namanya rumah sakit web di RS Online. RS Online itu akan kita masing-masing rumah sakit akan mengupdate dari sisi SDM yang kita punyai, sisi sarana. Jadi sumber dayanya rumah sakit ada di situ? Ada di situ. Bisa diakses publik? Tidak bisa, karena harus ada akunnya. Tapi diakses oleh Kementerian Kesehatan sebagai regulator. Jadi jalur bukan publik ya? Akan diakses bisa diakses oleh Kementerian Kesehatan sehingga bisa mengumpulkan data. Oh, daerah sini tuh butuh ini. Oh, daerah ini sih butuh ini. Ada, itu sudah. Sekarang makanya itu transformasi di sistem informasi kesehatan kita salah satunya itu. Itu ya. Penyatuan data. Penyatuan data. Tapi masih sifatnya integral internal ya itu. Ya, itu masih internal kan tidak mungkin diakses oleh publik. Dan itu saya yakin juga publik tidak begitu paham ya secara detail. Kecil-kecil alat-alat kecil, kadang-kadang ada alat canggih juga. Kalau bisa dikatakan kebutuhan dokter nih ya. Nah, penerimaannya gimana? Apakah dari university ya itu? Apakah juga ada melonggarkan diri atau gimana? Karena kan ini salah satu jurusan yang memang spesial gitu loh. Tidak semudah jurusan lain gitu. Jadi
ada target itu bukan berarti melonggarkan diri, tapi naikkan kapasitas. Jadi kalau ibarat kita niup, ya jadi tipan gede, artinya kapasitas penerimaan siswa peserta didik itu dinaikkan. Oh ya, yang dulu misalkan 10 jadi 20. Oh, nah, gitu. misalnya seperti itu. Iya, Ditambah lagi gerbong satunya hospital B menerima sendiri. Artinya target yang 5 tahun ke depan kebutuhan itu secara matematika bisa dengan segala upaya yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan maupun dari Kementerian Pendidikan Dikti-Saintek. Jadi merintisnya ke sekolah-sekolah dulu dong, ya sebelum university kan? Ke SMA misalkan. Ya. Sampai ke situ nggak ini yang program pendidikannya nih? Kalau itu tentu ya berdasarkan peminatan masing-masing anak ya. Karena jadi dokter itu sekarang tidak bukan barang yang mewah lagi. Itu ya ini sekarang berbicara soal kita sebagai seorang dokter itu panggilan hati. Makanya judulnya Dari Hati untuk Negeri. Iya, dari hati. Jadi dokter sekarang itu nggak bisa mewah, kelihatan mewah, enggak bisa. Itu, jadi jangan dibayangkan ini semacam eksploitasi komersial gitu ya? Iya. Kita nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak jalan kalau nekat jalur itu pasti nanti kecelik ya? Ya, jadi makanya saya kalau waktu ngajar ke peserta didik, ada adik koas itu kita adik-adik semua diberi kesempatan untuk menjadi dokter ya di sekolah. Pengabdi ya? Tujuan utama mengabdi ke pasien. Berikan yang terbaik. Jangan dibalik. Untuk tadi istilahnya eksploitasi komersial jangan dibalik. Itu nanti imbas saja, imbas dari apa yang sudah kita berikan. Kita berikan kepada masyarakat, kita berikan kepada lingkungan, itu akan kembali ke kita. Jadi utamanya mengabdi dulu. Ya, mengabdi. Pengabdian itu kan berarti dari hati ya, dari hati untuk negeri. Karena profesi sekarang dokter bukan lagi barang mewah lagi ya. Kalau dulu dokter itu kayak raja. Apa yang diomongkan mesti dianggap sebagai benar. Tidak. Ya salah satu extraordinary job gitu loh. Misalnya hakim, dokter kan gitu. Ya. Itu enggak. Ya memang ini karena pengabdian dan juga prosesnya itu panjang, Pak Thomas. Tidak semua masyarakat, tidak semua anak-anak kita itu siap mental, siap waktu, karena ada satu lagi yang belum disebut. Siap finansial. Enggak, finansial sekarang sudah bisa dikaburkan. Karena di hospital base itu nanti proses pendidikan itu akan dijamin. Oh, gitu. Dijamin konon ya akan dijamin pembiayaan. Kalau skema beasiswa banyak sekarang. LPDP, bahkan Pak Presiden kemarin sudah instruksikan baru 2-3 hari kemarin dari sitaan uang korupsi akan LPDP fokus untuk pelayanan kesehatan. Nyenggol-nyenggol dikit ini terkini ya. Situasi terkini. Saya cukup banyak mengikuti. Tapi A1 enggak itu? Di berita, laman berita udah banyak. Ada ya? Udah banyak. Laman berita udah banyak. Yang sitaan-sitaan Jaksa Agung itu. Alokasinya ke situ salah satunya. Waktu beliau konferensi pers, salah satu alokasi untuk LPDP, untuk tenaga kesehatan. Ya, makanya pengabdian ya, karena tidak semua orang siap untuk menjadi dokter. Prosesnya panjang. Berarti kan kita tinggal bagaimana menyebarkan informasi ke publik agar meningkatkan daya tarik untuk ke arah sini kan berarti. Betul ya. Ya, diubah juga mindsetnya. Jadi dokter itu bukan untuk jadi kaya, tapi untuk bagaimana kita mengabdi Terus itu pada bangsa. Ya kayak tentara gitu loh. Polanya gimana? Kan harus ke sekolah-sekolah menengah dulu kan? Ya itu makanya dengan salah satu forum kayak gini. Oh gitu. Edukasi langsung ke masyarakat. Ya kayak kita. Kalau misalkan tentara kan ada Babinsa, polisi ada Babin Kamtibmas. Kalau dokter gimana? Dokter masuk sekolah atau gimana? Programnya yang real di publik? Real di publik ya salah satunya kayak gini kan media untuk publikasi ke luar. Ada juga pengabdian masyarakat langsung ke masyarakat lewat puskesmas atau ke sentra pendidikan SMA itu ada. Pengenalan program pendidikan, pengenalan program studi ya, prodi ke SMA itu juga ada. Alhamdulillah. Ada. Ya, yang jelas yang perlu kita tekankan ke anak bangsa besok ya, jadi dokter adalah pengabdian itu. Ya baik pemirsa, kita tahan dulu ya di sesi yang pertama ini. Kita nanti lanjutkan di segmen berikutnya. Silakan Anda bisa interaktif bersama kami di line telepon 02716793000
SMS ataupun di WA kami di 08 11 255 3000. Kita akan segera kembali setelah kita simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di spesial program pagi hari ini. Kami persilakan Anda yang ingin bergabung di line telepon 0271 679 3000, SMS ataupun di WA kami di 08 11 255 3000. Kita bacakan ya dok, ini sudah ada yang masuk nih, ya. Alhamdulillah dari Ibu Dian di Semarang. Ya. Dokter, sekarang di rumah sakit besar itu sudah ada program dokter spesialis keliling. Mohon penjelasan tentang hal ini dok. Apakah ada kaitannya dengan transformasi tersebut? Kalau dulu kan puskesmas keliling ke desa-desa. Demikian. Ya, Ibu Dian di Semarang. Baik, memang ini programnya khusus Pak Gubernur ya, Jawa Tengah. Jadi Gubernur Jawa Tengah, Pak Ahmad Lutfi, ada program namanya Spelling Spesialis Keliling. Ini bukan program nasional, beda yang kami sampaikan terkait transformasi kesehatan tadi. Ini program tambahan dari Pak Gubernur, khususnya Gubernur Jawa Tengah ya Pak Ahmad Lutfi, untuk mendekatkan langsung dokter-dokter spesialis ke daerah, baik itu ke puskesmas atau ke balai desa, dan kemana yang menjadi titik poin yang sudah ditunjuk oleh Pak Gubernur. Dan ini langsung direct dari provinsi ke daerah seluruh Jawa Tengah. Di Jateng di Jawa Timur tidak ada, di Jawa Barat tidak ada. Ini lokal di Jawa Tengah aja, programnya Pak Gubernur. Program regional di provinsi ya? Provinsi. Ya, ya. Dan kebetulan di RSUAN juga mendapat tugas besok hari Kamis di Mojogedang, Rumah Sakit UNS, di Mojogedang ya, untuk spelling ini. Ya. Baik ya, sudah cukup ya dok ya? Cukup, ya, ini, ya. Jadi Ibu, beda, ya. bukan itu yang dimaksud. Ini program regional dari Jawa Tengah, kalau yang kami sampaikan tadi secara nasional. Ya. Gitu. Baik, sambil kita nantikan yang ada yang bergabung kembali ya dok ya. Baik, kita lanjutkan tadi, selain dokter ya, tenaga medis dokter, kemudian yang tenaga medis yang lain gimana? Kalau dokternya nambah, otomatis kan perawat itu kan juga ikut. Ya. Sejauh mana itu nanti programnya ngimbas ke perawat itu? Ya. Tapi secara detail saya tidak tahu betul terkait jumlah proporsi mereka. Ya. Tapi tentu mengikuti ya. Mengikuti. Tapi itu tidak menjadi isu nasional. Tidak menjadi isu nasional. Ya. Karena lembaga pendidikan yang produksi itu sudah cukup banyak. Iya Akpor itu kan hampir satu kota udah ada itu ya. Jadi keterjaminan jumlah sudah lebih tercover ya daripada spesialis ini tinggal didorong kalau memang dibutuhkan banyak akan didorong. Mungkin di Solo Raya aja udah banyak itu Akper, Akademi Keperawatan, itu yang produksi itu banyak sekali. Tapi untuk fakultas dokter misalnya di Klaten, apa ada fakultas kedokteran di Klaten? Tidak ada, harus ke Jogja atau ke Solo. Betul. Nah seperti itu yang akan didorong oleh Kementerian baik Pendidikan maupun Kementerian Kesehatan untuk itu. Ya. Kemudian kalau sistem informasi, nah sekarang ini yang di upgrade, yang sistem informasi apa saja yang publik bisa dinikmati. Kalau tadi kan internal tadi, integral tapi kan internal, publik nggak bisa tuh lihat. Nah yang lainnya apa? Ya ini sebenarnya lebih ke pencatatan medis ya, pencatatan medis pasien-pasien yang ada di rumah sakit atau di di puskesmas. Namanya ada sistem informasi manajemen rumah sakit atau klinik. Jadi sekarang baik klinik maupun rumah sakit itu diwajibkan semua pencatatan dalam bentuk elektronik. Jadi dulu kan nulis di kertas, betul. Ya nulis di kertas ini. Sekarang paperless gitu ya? Ya sekarang paperless. Dan itu di aplikasi itu harus nyambung ke Satu Sehat. Termasuk berarti yang kita daftar by online gitu ya? Ya, gitu. Betul, seperti itu. Jadi kami sekarang nggak nulis di kertas, tapi nulis di komputer, aplikasi tertentu yang akan nyambung ke Satu Sehat. Berarti otomatis SDM-nya masyarakat harus mengikuti ya? Ya, betul. Kalau yang sebelum generasi 2000-an, otomatis kan pasti akan merasakan juga. Betul. Merasakan, aduh apa ini gimana. Kalau yang 2000 ke sini apalagi Gen Z kan ikut lah, pasti bisa.
Ya itu otomatis ya, itu perubahan mesti ada yang terdampak. Tapi itu konsekuensi logis ya. Konsekuensi logis ya. Tapi itu bukan kebijakan yang saklek ya. Jadi kalau misalnya ada masyarakat. Tapi tetap ada ya, yang analog gitu ya. Manual tetap ada tetap disediakan. Disediakan. Ya? Jadi tetap kita membuat ada setiap klinik atau rumah sakit ada ruang untuk pasien yang memang belum bisa ke arah sana, tetap kita layani. Pripun Pak di apa yang bisa saya bantu tetap ada ya? Ada. Tidak digantikan sama layar monitor. Enggak, yang touchscreen aja ya. Misalnya daftar online di suatu klinik atau rumah sakit, beliau nggak bisa, kita bantu daftarkan. Masih bisa, itu. aman. Tapi di manajemen dalam internal rumah sakit atau klinik, sudah ada perubahan tentu itu harus wajib, tidak ada alasan lagi kita nggak bisa gitu. Pelayanan ini apa juga tembus juga ke ini obat? Maksudnya dalam misalkan udah periksa kan, terus ya biasanya dokter kan nulis resep. Ini tebus di apotek. Itu yang versi sebelumnya. Itu berubah nggak itu? Berubah. Sistem itu berubah. Jadi kita ngeresepi dengan ngetik digital, dengan ngetik. Nanti kita simpan, klik, sudah langsung otomatis nyantol di apotek. Oh gitu. Jadi pasien cuma bawa satu kertas ini yang isinya identitas, paling saya kayak kartu kecil, kan? Parkir ya itu loh. Iya. Ada identitas, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh dokter, misalnya pemeriksaan ini, kemudian pemeriksaan radiologi, penunjang, terus apotek, ini centangan langsung di apotek itu nanti udah otomatis akan dia sudah koneksi kan? Udah koneksi, udah keluar antrian juga. Oh iya. Sudah keluar antrian. Jadi sangat dipermudah. Itu makanya ini ada transformasi seperti itu. Memang itu sudah sejak 2000 sekian, 2023 sudah diminta Kementerian Kesehatan berubah ke arah transformasi digital seperti itu. Ya. Nah, problematika di lapangan yang klasik adalah antrian. Ya. Gimana? Ya, itu antrian itu memang kalau kita lihat tuh penduduk Indonesia berapa? 280 juta ya. Iya. Dokter kita nggak mencukupi untuk itu. Kita semua petugas gitu deh ya, mulai dari aparat keamanan, medis dan sebagainya belum mengcover jumlah penduduk kan? Belum mengcover jumlah penduduk. Itu makanya di mana-mana itu tetap menjadi PR. Tapi makanya ini salah satu transformasi produksi dokter yang diperbanyak itu salah satunya untuk memecah antrian. Jadi nanti ke depan tidak lagi soal kuantitas, tapi kualitas. Kita saat ini kan baru berjalan di kuantitas. Semua bisa tercover, semua bisa dilayani, tapi kuantitasnya tanda tanya. Apakah benar-benar semua tercover itu kualitasnya baik? Belum tentu. Saat ini baru level ke kita itu kuantitas saja. Kelihatannya masih awal-awal ini. Ya. Masih awal-awal kan? Ya. Kelihatan dari fenomena di media. Karena ada anomali-anomali semacam ketidaksesuaian di lapangan. Wah, saya kok gini kelamaan ini. Kan gitu ya. Tapi itu udah teridentifikasi ya problem-problem di lapangan itu. Sudah, untuk mengurai antrian. Jadi mengurai antrian itu tentu tidak hanya aspek layanan di dalam internal, di masyarakat pun juga akan kami edukasi. Saat kontrol bulan depan itu sudah tahu apa namanya. Di mobil CKN juga ada ya, mobil CKN itu sudah ada. Oh, saya antrian nomor sekian, 40 misalnya. Itu nanti perkiraan datang tuh misalnya jam 10. Jangan terlalu pagi nanti nunggunya terlalu lama. Oh, jadi schedule-nya udah difikskan di situ. Difikskan di situ. Hanya ini budaya masyarakat Indonesia belum bisa ke arah sana. Kecuali yang level tertentu ya. Masyarakat tertentu yang mungkin masih dominan kan? Belum bisa diajak itu. Begitu kan? Belum, ya. Jadi problemnya misalkan, "Dok, kok nunggunya lama?" "Iya, Dok, saya sekalian tadi pagi diantar anak langsung berangkat kerja." Jadi di rumah sakit pagi sampai sore itu sebenarnya ketemu dokter cuma berapa menit, selesai ngambil obat mungkin nggak nyampe setengah jam. Schedule-nya muncul kan di situ. Tapi nunggunya dari pagi jam 6 sampai jam 3 sore. Ada juga kan yang mindsetnya gini, daripada saya telat lebih baik nunggu. Betul itu. Tapi itu sebenarnya seproblem apa kalau di lapangan? Itu pasti akan jadi temuan, banyak temuan seperti itu akan. Tapi problemnya faktornya banyak Pak, tidak hanya di manajemen rumah sakit sendiri, dan masyarakat, pasien pun juga masih punya pola seperti itu. Kecuali yang di segmen tertentu yang dia punya jadwal kegiatan sangat rigid. Saya akan datang jam ini, ya benar datang jam 10, jam 10. Jadi ya
trennya itu seperti pesawat terbang ya gitu ya. Iya, ke depan akan jadwal penerbangan ya. Trennya seperti pesawat terbang. Saat ini kayak bis ya, sewaktu-waktu ada. Iya. Iya. Ya, semoga tidak banyak cancernya. Ya mudah-mudahan ya ke depan ya ini dasarnya sudah sangat bagus ya. Dasar nah sekarang ini apakah dokter yang praktek itu yang di rumah mandiri, praktek mandiri, kena imbas nggak sistem ini? Tetap ya semua siapa yang melakukan pelayanan kesehatan harus mengikuti regulasi yang ada. Termasuk pencatatan yang elektronik itu harus ada. Syarat-syarat tertentu juga harus ada. Maksud saya adalah dokter ini di rumahnya masing-masing masih bisa praktek seperti biasa? Ya tentu dengan standar yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan ya. Kalau praktek itu harus ada ruang periksa, ruang tunggu, toilet, terus apotek, sanitasinya harus jelas, pencahayaannya harus cukup. Tetap standarnya harus ada standarnya ya. Macam mau bangun SPBU kan harus ada ini. Betul. Ya. Bukan kayak bangun rumah biasa kan tidak ada standar. Rumah pengen gini-gini, klinik, tempat praktek ada standarnya. Terus yang inspeksi kalau ini sudah sesuai standar silakan Anda praktek siapa? Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan. Oh gitu. Dinas Kesehatan. Sama Dinas Kesehatan. Ya yang jelas Dinas Kesehatan. Baik. Ya. Itu tadi ya pemirsa, jadi ada perkembangan yang memang belum lama. Kalau ditilik waktu sudah jalan berapa tahun ini? Kalau di 25 ini? Ya sejak Pak Menteri BGS jadi Menteri. Sejak beliau? Arti belum lama lah ya. Belum ada 5 tahun lah ya? Belum ada ya kayaknya. Iya kan? Belum ada. Kalau patokannya itu loh ya? Ya, patokannya Pak Menteri BGS jadi Menteri Kesehatan sudah ada. Sudah meletakkan pintu maklum harus kita masih buka lebar ya nih pemirsa ya. Sambil kita kasih masukan miss-nya ada di mana di lapangan begitu ya Dok ya. Terus sekarang gini Dok, obat sekarang Dok ya. Kalau tadi kan antrian mengambil obat dan jenis obat sekarang. Sejauh mana kena imbas sistem ini? Justru ini mempermudah obat. Justru itu mempermudah. Jadi pasien tidak perlu membawa resep secara langsung beliau cuma hadir di apotek sesuai antrian itu. Jadi sistem ini mempermudah masyarakat, mempermudah pengelola rumah sakit untuk memberikan pelayanan yang baik, masyarakat juga lebih cepat. Jadi di rumah sakit besar dulu ya datang pagi pulang sore, sekarang enggak. Datang bisa sesuai antrian. Oh di mobil CKN jam sekian datang. Paling nanti periksa dokter setengah jam nggak ada, ke antri obat ya 1 jam selesai sebenarnya. Jadi kayak flow ngalir gitu aja, ngalir. Jadi kalau tempat hajatan banyu mili gitu ya. Banyu mili. Pernah dengar ya itu ya? Banyu mili, monggo yang tahu sesuai waktunya masing-masing gitu. Dan memang berarti bisa juga saya hari ini cuma bisa periksa Dok, ngambil obatnya besok nih bisa ya? Atau gimana? Wah nggak bisa, itu ini harus diminum soalnya. Ya sebaiknya sesuai dengan hari dia kontrol. Terkait obatnya itu sendiri, kemudian regulasi kalau udah beda waktu itu takut kecampur, meskipun tidak ya, tapi ada resiko untuk gitu. Ya. Nah sekarang yang ujung nih ya, sistem sebagus apapun, kan pasti ada menyisakan space komplain. Pelayanan komplain gimana? Komplain itu pasti ada dan kami sebagai pengelola rumah sakit itu menganggap komplain itu sebagai masukan ya. Untuk berarti kita ada celah di sini. Bagaimana memperbaiki sistem yang ada celah ini kita lebih baik lagi. Komplain mesti ada. Jadi kayak misalkan antri obat yang lama, misalkan seperti itu. Oh jadi ini akhirnya kalau antri obat lama kenapa toh? Karena dulu pasien harus pakai resep manual, kemudian membawa gini, ngambil antrian lagi di obat. Sekarang antrian kita jadikan satu. Seperti itu. Misalnya komplain lagi terkait dokter berubah jadwal. Berubah jadwal. Itu sudah dalam hati saya itu. Sebenarnya itu sudah termonitor juga di mobil CKN. Kalau ada perubahan jadwal kosong, sudah terinfo di situ juga. Sebenarnya tergantung nanti masyarakat melek dengan informasi itu tidak. Tapi itu sudah bagian dari bagian langkah untuk perbaikan. Kalau misalnya ada sesuatu berarti ada kurang di situ kita perbaiki. Itu yang keniscayaan yang bisa kita upayakan. Berarti bisa dikatakan saat ini
2000 ke sini berarti kan alat komunikasi semacam Android begitu kan itu vital sekali berarti. Vital dan primer dan Iya, menjadi primer kan ya. primer, bukan lagi barang mewah. Iya, iya. Kemudian gini, nah salah satunya adalah gangguan. Entah gangguan jaringan, entah trouble apa. Yang namanya sistem, pasti kan ada yang namanya error. Betul. Di potensi mana errornya? Pernah Ya. ngalami atau proyeksi ke depan diprediksi di potensinya di sebelah mana? Ya, jadi error itu hampir bisa kita prediksi ya. Misalkan siklus habis libur Lebaran. Ah gitu. Biasanya 1 minggu kan libur kan. Iya, iya, iya. 1 minggu libur, misalnya tanggal 1 sampai tanggal 10 itu libur nasional, cuti Lebaran. Mulai tanggal 11 itu pasien akan ngumpul jadi satu. Nah itu biasanya sistem down. Iya, iya, iya. Dan sistem down itu bisa jadi dari internal Itu market. Lebaran, Idul Fitri maupun kurban ya? Idul Fitri biasanya. Kurban nggak tinggi? Korbannya libur cuma 2 hari aja, jadi nggak begitu ngefek. Tapi kalau 10 hari itu pasien dari ini misalnya di Harus mudik dan harus balik ya. ya, satu rumah sakit UNS itu sehari 500. Kalau pas itu Libur sehari 500 kan otomatis di hari itu di hari terakumulasi ya? terakumulasi. Itu Iya, bikin iya, iya. server down, kadang sistem down. Satu itu sistem kadang-kadang bisa dari internal rumah sakit atau dari luar dari BPJS. Yang kedua server. Nah, ini server itu juga sering. Misalnya habis hujan lebat. Kecanggihan sistem itu seberapa cepat dia mengcover otomatis kalau ada error kan gitu. Ya. Secepat apa gitu. Kalau kelamaan wah nggak profesional ini. Ya, belum nanti gangguan server. Misalnya terkait lingkungan alam, ada hujan lebat, Force majeure. angin itu mesti down juga. Nah, itu bagian dari konsekuensi ya. Kita secanggih apapun sistem, sekarang ada AI, tetap ada titik lemahnya. Betul, ya. Baik dok, ini di penghujung perjumpaan yang kali ini. Semoga nanti bisa disambung lagi di kesempatan lain. Ada yang bisa disampaikan sebagai tambahan pengetahuan oleh publik terkait dengan transformasi yang jelang 2045 tadi. Ya. Silakan. Berawal dari kita sebagai seorang nanti ya, misalnya pemirsa MTA itu, aku pengen anak saya jadi dokter. Ya. Jadi dokter itu saran saya. Memang jadi dokter itu lebih kepada pengabdian. Ya, bukan profesi mewah lagi, bukan profesi yang wah lagi. Justru itu adalah jadi dokter itu pengabdian. Ya kayak kita jadi guru, kita jadi aparat, jadi ASN itu basicnya pengabdian. Pengabdian itu ya sudah pengabdian. Nanti konsekuensi apa yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Kemudian proses menjadi dokter itu tidak sebentar. Tidak sebentar. Itu yang harus kita tanamkan ke masyarakat atau serta MTA ya, pendengar, pemirsa yang putranya pengen ini, itu harus ditanamkan juga. Menjadi dokter umum saja 6 tahun ya, kurang lebih 6 tahun. Kemudian kerja sebentar 2 tahun, kemudian sekolah spesialis tambah 4 tahun. Artinya 10 tahun, 12 tahun kan tuh. Baru jadi dokter spesialis. Saya sekarang sekolah itu 12 tahun. Ini sekarang sedang ngambil S3. Belum nanti konsultan, dari spesialis menjadi konsultan sekolah lagi 2 tahun. Berarti 14 tahun. Belum nanti sekolah S3 3 tahun. Berarti 17 tahun. Nah, saya sekarang sedang di posisi di situ. Tapi kalau itu benar-benar berangkat dari niat, benar pengen saya mengabdi menjadi dokter, itu nggak kerasa kok, nggak kerasa. Mengalir aja. Toh bagi kita profesi ini saya anggap mulai ya, karena dari kita bisa menolong pasien yang sebelum sakit, bisa reaksi, memasukkan rasa kebahagiaan, kesenangan ke pasien itu kan luar biasa. Itu doanya luar biasa Pak. Doa-doa pasien itu pada sangat tulus ya, kadang-kadang sudah tembus ke atas ya. Sang penyelamat. Sang penyelamat. Padahal bukan itu sejatinya ya. Jadi pengabdian ditanamkan ke anak-anak kita, prosesnya panjang dan itu dinikmati saja. Dan start kehidupannya akan beda dengan non-dokter. Non-dokter S1 udah bisa kerja 4 tahun. Mungkin udah ngambil S2 di 6 tahun. Dokter itu 6 tahun baru dokter umum. Dokter umum ya perannya cukup vital juga di jaminan kesehatan.
Belum nanti kalau pengen spesialis sekolah lagi 4 tahun. Itu perlu ditanam berat. Kemudian jadi dokter, sekarang eranya berubah tadi ke transformasi. Jadi kita menjadi bagian transformasi layanan kesehatan di Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Entah besok ya saya mungkin sudah nggak ada, tapi yang jelas kita menjadi bagian dari program yang telah ditetapkan oleh pemerintah lewat Kementerian Kesehatan atau Kementerian Pendidikan Tinggi ya, Dikti-Saintek. Itu semuanya kolaborasi menuju ke sana dan cita-cita Presiden Prabowo jelas untuk masyarakat, konsentrasi ke layanan kesehatan, dan harapannya ini sekarang momen Hari Dokter tahun 2025 yang ke-75 ini menjadi benar-benar menjadi tonggak buat kita dokter Indonesia untuk berubah ke arah sana. Saya kira itu Pak Tommy ya. Terima kasih Pak Dokter ya. Sama-sama. Tetap semangat, semoga sukses dan diberikan kemudahan, lancar semuanya, menebar kebaikan dan kebahagiaan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama spesial program pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tomel Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.